Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal kesalahan yang mungkin saja terjadi yang akan membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes CPNS 2018. Kesalahan pertama yang sering orang lakukan adalah terlalu percaya diri. Percaya diri itu sebenarnya baik, cuman kalau over itu akan membunuh teman-teman sendiri. Misalnya seperti ini, teman-teman sudah terlalu percaya diri bahwa teman-teman itu pintar, teman-teman nggak merasa bahwa teman-teman nggak perlu belajar lagi. Nah, ini justru yang akan membunuh teman-teman sendiri. Oleh karena itu, percaya diri itu perlu, tapi kontrollah percaya diri teman-teman. Tetaplah belajar walaupun mungkin teman-teman adalah seorang yang selama ini kalau kuliah selalu dapat IPK cum laude atau waktu SMA selalu dapat juara, tapi tetaplah kembali mengulang materi-materi lama dan jangan terlalu percaya diri. Kesalahan kedua yang paling banyak orang lakukan yang akan mengakibatkan dia jadi gagal yaitu adalah terlalu grogi. Kalau tadi saya bilang terlalu percaya diri, kali ini terlalu grogi. Artinya teman-teman harus tetap memiliki kepercayaan diri yang baik. Jangan terlalu gugup karena gugup akan membuyarkan konsentrasi teman-teman pada saat menjawab pertanyaan di tes nanti yang akan diajukan. Nah, kuncinya adalah teman-teman tetap tenang. Sebelum masuk ruangan, baca doa terlebih dahulu, ambil nafas yang panjang, lalu lepaskan dan konsentrasilah sebaik mungkin. Jangan terlalu gugup, jangan terlalu over juga percaya seperti yang saya bilang sebelumnya. Hal yang ketiga yang mungkin akan membuat teman-teman gagal dalam tes CPNS kali ini adalah gagal fokus. Misalnya saja teman-teman terlalu banyak pikiran di luar dari tes ini, entah itu sama pacar, atau sama mantan, atau mungkin sama keluarga, atau mungkin karena teman-teman punya banyak hutang. Untuk sementara abaikan itu dulu, fokuslah pada ujian yang akan teman-teman kerjakan. Jangan fokus Anda jadi buyar. Yang paling sering adalah teman-teman gagal fokus karena teman-teman terlalu takut melihat jumlah saingan yang terlalu banyak. Nah, misalnya begini, ada 5 orang yang akan nantinya terpilih dan yang daftar ada 100. Nah, teman-teman udah terlalu mikirin, waduh sainganku banyak nih, kemungkinan lolos kecil. Enggak, tapi teman-teman harus fokus pada diri teman-teman sendiri. Fokuslah untuk meraih nilai tertinggi. Jangan fokus dengan jumlah orang yang ikut melamar, karena belum tentu dari 100 orang itu nantinya ada 90 orang yang lulus pun belum tentu. Walaupun nanti akan diambil 5, usahakan teman-teman fokus pada kemampuan teman sendiri, fokus pada untuk mengerjakannya. Jangan memikirkan hal-hal lain yang nggak perlu. Hal keempat yang akan membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes kali ini yaitu adalah teman-teman terlalu lelah. Entah itu terlalu lelah menunggu chatan dari mantan yang nggak kunjung dibalas, atau lelah mengkode gebetan yang nggak kepakai juga, atau mungkin lelah karena dikejar-kejar masa lalu ya. Atau yang paling sering adalah lelah karena malam sebelum ujian teman-teman begadang. Nah, ini penting buat teman-teman semuanya. Belajar keras itu perlu, tapi ingat, semalam sebelum pelaksanaan tes sebaiknya teman-teman banyakin istirahat. Kalaupun teman-teman mau belajar, usahakan malamnya belajar cukup sampai jam 9 malam atau maksimal sampai jam 10 malam. Teman-teman perlu mempunyai energi yang ekstra untuk mengerjakan soal besok harinya. Jadi teman-teman nggak perlu harus belajar terlalu keras di satu hari sebelumnya. Cukup mengulang-ulang aja materi yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari, dan di satu hari sebelum pelaksanaan tes teman-teman bisa istirahat dengan baik agar pada saat pelaksanaan tes teman-teman tidak ngantuk, tidak capek, dan akhirnya malah membuat teman-teman sakit dan tidak fokus untuk mengerjakan ujian. Hal kelima atau hal terakhir yang akan membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes kali ini yaitu teman-teman terlalu rempong saat datang ke ruang ujian atau ruang pelaksanaan ujian. Misalnya teman-teman terlalu banyak membawa hal-hal yang nggak perlu, misalnya harus bawa buku inilah, buku itulah, nggak perlu lagi teman-teman bawa laptop, nggak perlu lagi dibawa karena alat komputer sudah disediakan panitia. Teman-teman nggak perlu bawa mantan ke sana, nggak perlu bawa gebetan ke sana, apalagi bawa calon mertua yang belum tentu dia akan jadi mertua Anda. Jadi bawalah hal-hal yang simple saja seperti kartu peserta, identitas diri Anda. Jangan bawa yang aneh-aneh, misalnya saya bawa jimat tuh. Tahun kemarin ada yang bawa jimat dan akhirnya ketahuan panitia. Itu kan aneh rasanya ya. Seorang calon CPNS datang mau ujian malah bawa jimat. Ini nantinya kalau orang kayak gini jadi, kemungkinan di ruangannya nanti bakal banyak klinik-klinik ya. Aura-aura mistisnya bakal terasa. Di depan pintunya bakal ada gantungan jenglotnya mungkin ya.
Ya entahlah, mungkin itu eh, terlalu kurang percaya diri deh, sampai dia terlalu percaya dengan hal-hal gaib yang akan bantunya. Padahal yang akan bantu teman-teman adalah teman-teman sendiri, usaha teman-teman sendiri, dan juga doa dari kedua orang tua, doa teman sendiri, doa dari anda sendiri ya. Nah, itu tadi 5 kesalahan yang mungkin aja bakal membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes CPNS kali ini. Saran saya yang terakhir adalah jangan datang tepat waktu pada saat ujian berlangsung. Karena apa? Karena misalnya teman-teman ujian jam 8, usahakan maksimal 30 menit sebelum ujian teman-teman sudah ada di lokasi. Hal ini untuk membuat teman-teman bisa menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan ujian, bisa lebih tenang lagi karena teman-teman punya waktu istirahat sebelum ujian, karena pastikan teman-teman menempuh jarak yang lumayan jauh dari rumah teman-teman ke tempat lokasi ujian. Jadi maksimal 30 menit sebelum ujian teman-teman sudah ada di lokasi. Dan kalau perlu, sehari sebelum melaksanakan tes, teman-teman kunjungilah tempat tesnya, cari tahu di mana ruangan teman-teman akan melaksanakan ujian, karena ini perlu biar besoknya teman-teman bisa langsung ke lokasi yang dimaksud tanpa perlu sibuk-sibuk untuk mencari lagi. Sekali lagi, matangkan diri dulu teman-teman, belajarlah yang rajin, buatlah kelompok belajar bersama teman-teman yang lain yang juga ingin mengikuti tes CPNS. Mungkin dia adalah sayangan Anda, tapi gak kalah baiknya kalau kalian belajar bareng ya, juga demi kebaikan kalian semua ya. Sekali lagi semoga sukses buat kalian untuk tesnya kali ini. Semoga kalian bisa lulus dan menjadi abdi negara yang baik untuk negara kita. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Siapa tahu channel saya ini nantinya akan banyak membantu teman-teman, entah itu berkaitan dengan tes CPNS ataupun hal-hal lainnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal kesalahan yang mungkin saja terjadi yang akan membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes CPNS 2018. Kesalahan pertama yang sering orang lakukan adalah terlalu percaya diri. Percaya diri itu sebenarnya baik, cuman kalau over itu akan membunuh teman-teman sendiri. Misalnya seperti ini, teman-teman sudah terlalu percaya diri bahwa teman-teman itu pintar, teman-teman nggak merasa bahwa teman-teman nggak perlu belajar lagi. Nah, ini justru yang akan membunuh teman-teman sendiri. Oleh karena itu, percaya diri itu perlu, tapi kontrollah percaya diri teman-teman. Tetaplah belajar, walaupun mungkin teman-teman adalah seorang yang selama ini kalau kuliah selalu dapat IPK kumlot, atau waktu SMA selalu dapat juara, tapi tetaplah kembali mengulang materi-materi lama dan jangan terlalu percaya diri. Kesalahan kedua yang paling banyak orang lakukan yang akan mengakibatkan dia jadi gagal, yaitu adalah terlalu grogi. Kalau tadi saya bilang terlalu percaya diri, kali ini terlalu grogi. Artinya teman-teman harus tetap memiliki kepercayaan diri yang baik. Jangan terlalu gugup, karena gugup akan membuyarkan konsentrasi teman-teman pada saat menjawab pertanyaan di tes nanti yang akan diajukan. Nah, kuncinya adalah teman-teman tetap tenang. Sebelum masuk ruangan, baca doa terlebih dahulu. Ambil nafas yang panjang, lalu lepaskan, dan konsentrasilah sebaik mungkin. Jangan terlalu gugup, jangan terlalu over juga percaya diri seperti yang saya bilang sebelumnya. Hal yang ketiga yang mungkin akan membuat teman-teman gagal dalam tes CPNS kali ini adalah gagal fokus. Misalnya saja teman-teman terlalu banyak pikiran di luar dari tes ini, entah itu sama pacar, atau sama mantan, atau mungkin sama keluarga, atau mungkin karena teman-teman punya banyak hutang. Untuk sementara abaikan itu dulu, fokuslah pada ujian yang akan teman-teman kerjakan. Jangan fokus Anda jadi buyar. Yang paling sering adalah teman-teman gagal fokus karena teman-teman terlalu takut melihat jumlah saingan yang terlalu banyak. Nah, misalnya begini, ada 5 orang yang akan nantinya terpilih dan yang daftar ada 100. Nah, teman-teman udah terlalu mikirin, waduh, sainganku banyak nih, kemungkinan lolos kecil. Enggak, tapi teman-teman harus fokus pada diri teman-teman sendiri. Fokuslah untuk meraih nilai tertinggi. Jangan fokus dengan jumlah orang yang ikut melamar. Karena belum tentu dari 100 orang itu nantinya ada 90 orang yang lulus pun belum tentu. Walaupun nanti akan diambil 5, usahakan teman-teman fokus pada kemampuan teman sendiri, fokus pada untuk mengerjakannya. Jangan memikirkan hal-hal lain yang nggak perlu. Hal keempat yang akan membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes kali ini yaitu adalah teman-teman terlalu lelah. Entah itu terlalu lelah menunggu chatan dari mantan yang nggak kunjung dibalas, atau lelah mengkode gebetan yang nggak kepake juga, atau mungkin lelah karena dikejar-kejar masa lalu ya. Atau yang paling sering adalah lelah karena
malam sebelum ujian teman-teman begadang. Nah, ini penting buat teman-teman semuanya. Belajar keras itu perlu. Tapi ingat, semalam sebelum pelaksanaan tes, sebaiknya teman-teman banyakin istirahat. Kalaupun teman-teman mau belajar, usahakan malamnya belajar cukup sampai jam 9 malam atau maksimal sampai jam 10 malam. Teman-teman perlu mempunyai energi yang ekstra untuk mengerjakan soal besok harinya. Jadi teman-teman nggak perlu harus belajar terlalu keras di satu hari sebelumnya. Cukup mengulang-ulang aja materi yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari, dan di satu hari sebelum pelaksanaan tes teman-teman bisa istirahat dengan baik agar pada saat pelaksanaan tes teman-teman tidak ngantuk, tidak capek, dan akhirnya malah membuat teman-teman sakit dan tidak fokus untuk mengerjakan ujian. Hal kelima atau hal terakhir yang akan membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes kali ini yaitu teman-teman terlalu rempong saat datang ke ruang ujian atau ruang pelaksanaan ujian. Misalnya teman-teman terlalu banyak membawa hal-hal yang nggak perlu, misalnya harus bawa buku inilah, buku itulah, nggak perlu lagi teman-teman bawa laptop, nggak perlu lagi dibawa karena alat komputer sudah disediakan panitia. Teman-teman nggak perlu bawa mantan ke sana, nggak perlu bawa gebetan ke sana, apalagi bawa calon mertua yang belum tentu dia akan jadi mertua Anda. Jadi bawalah hal-hal yang simple saja seperti kartu peserta, identitas diri Anda. Jangan bawa yang aneh-aneh, misalnya saya bawa jimat tuh. Tahun kemarin ada yang bawa jimat dan akhirnya ketahuan panitia. Itu kan aneh rasanya ya. Seorang calon CPNS datang mau ujian malah bawa jimat. Ini nantinya kalau orang kayak gini jadi, kemungkinan di ruangannya nanti bakal banyak klinik-klinik ya. Aura-aura mistisnya bakal terasa. Di depan pintunya bakal ada gantungan jenglotnya mungkin ya. Ya entahlah, mungkin itu terlalu kurang percaya diri deh sampai dia terlalu percaya dengan hal-hal gaib yang akan batunya. Padahal yang akan bantu teman-teman adalah teman-teman sendiri, usaha teman-teman sendiri, dan juga doa dari kedua orang tua, doa teman sendiri, doa dari Anda sendiri ya. Nah, itu tadi 5 kesalahan yang mungkin aja bakal membuat teman-teman gagal dalam mengikuti tes CPNS tahun ini. Saran saya yang terakhir adalah jangan datang tepat waktu pada saat ujian berlangsung. Karena apa? Karena misalnya teman-teman ujian jam 8, usahakan maksimal 30 menit sebelum ujian teman-teman sudah ada di lokasi. Hal ini untuk membuat teman-teman bisa menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan ujian, bisa lebih tenang lagi karena teman-teman punya waktu istirahat sebelum ujian, karena pastikan teman-teman menempuh jarak yang lumayan jauh dari rumah teman-teman ke tempat lokasi ujian. Jadi maksimal 30 menit sebelum ujian teman-teman sudah ada di lokasi. Dan kalau perlu, sehari sebelum melaksanakan tes, teman-teman kunjungilah tempat tesnya. Cari tahu di mana ruangan teman-teman akan melaksanakan ujian. Karena ini perlu biar besoknya teman-teman bisa langsung ke lokasi yang dimaksud tanpa perlu sibuk-sibuk untuk mencari lagi. Sekali lagi, matangkan diri dulu teman-teman, belajarlah yang rajin, buatlah kelompok belajar bersama teman-teman yang lain yang juga ingin mengikuti tes CPNS. Mungkin dia adalah saingan Anda, tapi gak kalah baiknya kalau kalian belajar bareng. Ya, juga demi kebaikan kalian semua ya. Sekali lagi semoga sukses buat kalian untuk tesnya kali ini. Semoga kalian bisa lulus dan menjadi abdi negara yang baik untuk negara kita. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Siapa tahu channel saya ini nantinya akan banyak membantu teman-teman, entah itu berkaitan dengan tes CPNS ataupun hal-hal lainnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.